Mobilku mogok, dan di seberang jalan kulihat suamiku memeluk Ranti, calon ibu mertua adik iparku. Seketika aku tahu, semuanya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Alia selalu percaya bahwa rumah tangganya dengan Gilang berjalan baik-baik saja. 6 tahun bukan waktu yang singkat, dan di kepalanya tidak pernah terlintas bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Namun beberapa bulan terakhir, ada rasa yang sulit ia jelaskan. Bukan curiga, bukan pula prasangka. Lebih seperti kehampaan yang perlahan tumbuh tanpa suara. Gilang semakin jarang tersenyum. Obrolan mereka kini hanya sebatas sudah makan atau besok lembur. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu membuat Alia yakin bahwa ia telah memilih pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Pagi itu, langit Jakarta terlihat muram, seakan menyembunyikan sesuatu. Alia baru pulang dari mengantarkan berkas kerja dan ia memutuskan untuk singgah ke minimarket sebelum pulang. Namun baru beberapa meter meninggalkan parkiran, mobilnya tiba-tiba bergetar aneh. Suara klik keras terdengar dari mesin membuatnya panik. Dalam hitungan detik, mobil itu berjalan tersendat-sendat dan akhirnya mati. Ia menepi sambil mengumpat pelan. "Hari ini kenapa sih?" gumamnya sambil menatap panel mobil yang tiba-tiba penuh lampu peringatan. Hujan mulai turun. Rintiknya rapat dan membuat kaca depan dipenuhi titik-titik air. Alia memukul ringan kemudi, mencoba menenangkan diri. Ia menghubungi bengkel langganannya, namun teknisinya baru bisa datang sekitar 30 menit lagi. Dengan pasrah, Alia menunggu di dalam mobil, memeluk kedua lengan untuk menghangatkan diri, sementara udara dingin dari hujan merayap masuk. Di tengah kesunyian itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Gilang. "Aku pulang malam, ada rapat penting." Alia menatap layar beberapa detik sebelum membalas pendek. "Iya." Ia menarik napas panjang. Entah sejak kapan, pesan-pesan mereka terasa begitu dingin. Padahal, dulu, setiap ia menunggu Gilang pulang, selalu ada hati yang berdebar dan senyum kecil yang muncul tanpa sadar. Tatapannya tersalih ketika sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan, tepat di depan sebuah kafe kecil yang lampunya terlihat hangat dari balik kaca. Alia memperhatikan sekilas, sampai seorang pria turun dari mobil itu. Gerak-geriknya sangat ia kenal. Gaya jalannya, postur tubuhnya, cara ia merapikan kemeja sambil melihat ke kiri dan kanan. Alia mengerjap, jantungnya berdegu pelan. Gilang? Mustahil. Gilang bilang ia sedang di kantor. Alia mencondongkan tubuh, memicingkan mata, meski hujan memburamkan pandangannya. Lelaki itu memang mirip Gilang, terlalu mirip untuk hanya sekedar kebetulan. Lalu pintu kafe terbuka, keluar seorang wanita dengan payung bening. Wajahnya tertutup sebagian oleh hujan yang turun semakin lebat. Wanita itu menyapanya dengan senyum hangat. Dan pria itu, yang kini Alia yakini benar-benar Gilang, melangkah cepat mendekat. Hati Alia mulai gelisah. Ia menahan napas. Tanpa ragu, Gilang menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang tidak dilakukan oleh seorang rekan kerja kepada rekannya. Itu pelukan seseorang yang memiliki ikatan lebih dari sekedar hubungan profesional. Alia mematung di balik kaca mobilnya yang berkabut. Gelombang dingin merayap dari tengkuk hingga ke punggungnya. Rasanya seperti melihat dunia retak di depan mata. Ia mengusap kaca dengan telapak tangannya,
Mencoba melihat lebih jelas, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi karena kebetulan buruk dan hari yang melelahkan. Dan saat wanita itu mengangkat wajahnya, tatapannya bertemu dengan arah Alia melihat. Alia terbelalak, dadanya seperti dihantam sesuatu yang tak kasat mata. Wanita itu bukan asing. Ia pernah melihat wajah itu dalam foto-foto keluarga Dita, adik iparnya. Wanita yang selama ini dipuji-puji Gilang sebagai calon ibu mertua yang anggun dan terhormat, yang sebentar lagi akan menjadi keluarga besar mereka. Ranti. Alia merasakan kulitnya merinding. Hatinya berdegup begitu kencang sampai terasa menyakitkan. Hujan semakin deras. Suara gemuruh langit seperti menegaskan bahwa hari biasa ini telah berubah menjadi permulaan bencana yang pernah ia bayangkan. Tanpa sadar, tangannya meraih ponselnya. Ia menyalakan kamera. Dalam remang hujan, jari-jarinya bergetar sambil menekan tombol foto. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Namun satu hal pasti, momen itu harus disimpan sebab hidupnya baru saja berubah. Dan ia belum siap menatap runtuhnya percayaan yang selama ini ia jaga. Alia tidak segera menurunkan ponselnya setelah mengambil foto. Ia tetap menatap ke arah dua sosok yang masih berdiri di bawah payung bening itu, seakan dunia membeku hanya di sekitar mereka. Hujan yang turun deras membuat pandangannya sedikit kabur, tetapi tidak cukup untuk menghapus kenyataan yang baru saja merobek dinding hatinya. Ranti. Nama itu berputar di kepalanya, memukul-mukul pikirannya tanpa ampun. Ia ingat persis foto yang pernah Dita tunjukkan. Seorang perempuan paruh baya dengan senyum lembut, mengenakan kebaya elegan saat acara lamaran kecil di rumah keluarga calon suaminya. Dita bercerita panjang lebar tentang calon ibu mertuanya itu. Betapa ramah dan hangatnya wanita itu. Betapa bersyukurnya ia akan memiliki mertua yang serasa ibu sendiri. Namun yang Alia lihat malam ini jauh dari gambaran yang dikagumi semua orang. Ranti terlihat begitu nyaman berada di pelukan Gilang. Tidak ada raut gelisah, tidak ada tanda-tanda ia sedang melakukan sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Justru sebaliknya, wanita itu tersenyum, menatap Gilang dengan tatapan yang hanya diberikan seseorang kepada pria yang memiliki ruang khusus di hatinya. Alia menelan lidah. Tenggorokannya terasa kering meski udara dipenuhi kelembapan hujan. Ia memperbesar layar ponselnya, memastikan bahwa ia benar-benar tidak salah orang. Dalam foto yang baru saja ia ambil, wajah Ranti terlihat jelas. Begitu pula tangan Gilang yang mendarat di pinggang wanita itu memeluk dengan cara yang terlalu intim untuk sekedar hubungan dekat. Alia menggenggam kuat ponselnya, merasakan jemarinya mulai basah oleh keringat dinding. Ya Tuhan, bisiknya pada diri sendiri. Ini bukan hanya perselingkuhan biasa. Ini skandal keluarga. Skandal yang bisa menghancurkan dua rumah tangga sekaligus. Rumah tangganya sendiri dan rencana pernikahan Dita. Pikiran Alia melayang pada wajah adik iparnya itu. Dita adalah gadis ceria yang selama ini dekat dengannya. Bahkan lebih dekat daripada hubungan Alia dengan kakak-kakaknya sendiri. Dita sering bercerita tentang betapa ia menghargai calon ibu mertuanya itu. Betapa ramah dan hangatnya wanita itu. Betapa bersyukurnya ia akan memiliki mertua yang serasa ibu sendiri. Namun yang Alia lihat malam ini jauh dari gambaran yang dikagumi semua orang. Ranti terlihat begitu nyaman berada di pelukan Gilang. Tidak ada raut gelisah, tidak ada tanda-tanda ia sedang melakukan sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Justru sebaliknya, wanita itu tersenyum, menatap Gilang dengan tatapan yang hanya diberikan seseorang kepada pria yang memiliki ruang khusus di hatinya. Alia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering meski udara dipenuhi kelembapan hujan. Ia memperbesar layar ponselnya, memastikan bahwa ia benar-benar tidak salah orang. Dalam foto yang baru saja ia ambil, wajah Ranti terlihat jelas.
Begitu pula tangan Gilang yang mendarat di pinggang wanita itu, memeluk dengan cara yang terlalu intim untuk sekedar hubungan dekat. Alia menggenggam kuat ponselnya, merasakan jemarinya mulai basah oleh keringat dingin. Ia menggigit bibir hingga terasa logam darah. Ia mencoba memaksa dirinya berpikir jernih, tetapi matanya terus kembali ke arah mereka berdua. Saat itu Gilang mengusap pipi Ranti seakan menghapus tetesan hujan. Ranti mencengkeram lengan Gilang, tertawa pelan, lalu bersandar ke dadanya. Pelukan itu bukan sekedar kedekatan fisik. Di sana ada keintiman, ada kebiasaan, ada hubungan yang jelas tidak tumbuh dalam satu malam. Alia merasa perutnya mual. Ia buru-buru memalingkan wajah, tak sanggup melihat lebih lama. Kedua tangannya menutup mulutnya berusaha menahan suara tangisan yang hampir pecah. Dadanya berdenyut nyeri, bukan hanya karena rasa dikhianati, tetapi karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua ini. Membongkar kebenaran berarti menghancurkan keluarganya. Menyimparnya berarti membohongi dirinya sendiri. Dan membiarkan Gilang berbuat sesuka hati. Bukan hanya itu. Ia kini memegang rahasia besar tentang keluarga lain. Rahasia yang bisa memporak-porandakan masa depan pernikahan Dita. Ranti dan Gilang akhirnya masuk ke dalam mobil. Lampu sen berkedip. Mobil itu bergerak menjauh, menghilang perlahan di tengah hujan lebat yang mengguyur jalanan. Alia tepat diam dalam mobilnya yang dingin, tak mampu bergerak. Seperti ada beban besar menekan dadanya, memuatnya sulit bernafas. Gema suara hatinya sendiri terdengar jelas. Ini baru permulaan. Rumah sudah sunyi ketika Gilang akhirnya membuka pintu. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Hanya cahaya lampu ruang tamu yang menerangi sebagian rumah. Sisanya gelap dan dingin, seolah ikut menyimpan amarah yang dalam. Alia duduk di sofa, mencoba terlihat sedang membaca sesuatu di ponselnya. Padahal, sejak 2 jam lalu, ia hanya menatap layar kosong. Pikirannya penuh gambar Gilang memeluk Ranti di bawah hujan. Aku pulang, suara Gilang datar, terdengar lelah tapi tidak seperti orang yang baru selesai rapat. Lebih mirip seseorang yang ingin menyembunyikan sesuatu. Alia mendongak, tersenyum tipis. Lemburnya lama, Gilang mengangguk sambil melepas sepatunya. Rapat darurat, proyek baru, makanya nggak sempat kabarin lebih detail. Alia mengamati wajah Gilang dalam diam. Ada gurat gelisah di ujung matanya, dan gerak tubuhnya terlihat terburu-buru, seolah takut ditanya lebih jauh. Padahal selama 6 tahun menikah, Gilang tidak pernah seperti itu. Biasanya ia akan duduk sebentar, bercerita, bahkan merenggangkan tubuh sambil mengeluh. Tapi malam ini, Gilang langsung menuju dapur, membuka kulkas dan mengambil air tanpa menatap istrinya. Alia merasakan dadanya kembali perih, namun ia menahan diri. Tidak sekarang, tidak dengan cara meledak begitu saja. Ia bangkit dan berjalan mendekat. Tadi Dita nelpon, dia bilang rencana pernikahan sebentar lagi mulai masuk tahap teknisnya. Kamu ingat kan? Gilang hampir tersedak air yang baru ia minum. Ia menoleh terlalu cepat. Iya, aku ingat. Kenapa? Alia memperhatikan perubahan ekspresi itu. Spontan, canggung, seperti seseorang yang takut salah bicara. Hanya menyebut nama Dita saja sudah membuat suaminya panik. Alia mengambil gelas kosong di meja, seolah tidak terlalu peduli. Tadi dia bilang calon mertuanya mau ikut membantu persiapan acara. Ranti ya namanya? Gilang membeku sesaat. Hanya 2 detik, tapi cukup untuk Alia membacanya. Iya, jawab Gilang akhirnya, suaranya bergetar kecil. Bu Ranti orangnya baik kok. Dita beruntung dapat calon mertua seperti beliau. Setiap kata yang keluar dari mulut Gilang terdengar seperti duri bagi Alia. Wanita baik? Frasa itu saja sudah cukup membuat tengkuk Alia mengeras. Bayangan pelukan di depan kafe, tatapan manja Ranti, tangan Gilang yang memeluk erat pinggang wanita itu, semuanya muncul bersamaan. Wanita baik seperti apa yang mencuri suami orang? Wanita baik seperti apa yang memohon pelukan pria yang sudah beristri?
Alia tersenyum hambar agar tidak terlihat terlalu terpukul. Kamu kenal dekat sama beliau? Pertanyaan itu meluncur pelan, namun tajam. Alia ingin melihat bagaimana Gilang bereaksi ketika dipancing sedikit saja. Dan benar saja, Gilang menggenggam gelasnya terlalu kuat sampai buku jarinya memutih. Enggak, ya kenal biasa saja. Kan pernah ketemu waktu acara keluarga kecil itu. Kecil? Alia mengulang lembut, menatap wajah suaminya lekat-lekat. Gilang menghindari tatapan itu. Ya maksudku, aku cuma ngobrol formal, biasalah, sekedar basa-basi. Alia tidak mengejar, tidak malam ini. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Ia hanya mengamati, mengumpulkan serpihan kejanggalan yang berceceran dari cara Gilang bicara dan bergerak. Gilang berdahem, seolah ingin mengalihkan suasana. Kamu gak tidur? Besok kan kamu masuk pagi. Jawab Alia datar namun tetap lembut. Seketika, Gilang terlihat makin canggung. Ia tersenyum singkat, senyum yang bahkan tidak sampai ke matanya. Lalu berkata, "Aku mandi dulu." Alia mengangguk pelan. Begitu suaminya menghilang di balik pintu kamar mandi, Alia duduk kembali di sofa. Tangannya terlipat di pangkuannya, matanya menatap ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Kesunyian rumah itu terasa lebih pekat daripada biasanya, membawa hawa yang menesakkan dada. Alia memejamkan mata sejenak. Ia tidak akan terburu-buru menuduh. Ia tidak akan bertindak tanpa rencana. Namun, ia tahu satu hal. Gilang tidak pandai menyembunyikan ketakutannya. Dan ketakutan itu mengkonfirmasi apa yang sudah ia lihat. Suaminya berbohong. Dan di balik kebohongan itu tersimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Pagi setelah kejadian itu, Alia bangun dengan kepala berat. Ia mencoba bersikap seperti biasa saat menyiapkan sarapan, tapi pikirannya kembali pada pelukan di bawah hujan. Tatapan Ranti yang penuh kenyamanan, tangan Gilang yang seolah sudah terbiasa menyentuh wanita itu, semuanya menguasai benaknya. Gilang berlagak normal, mencium keningnya sebelum berangkat bekerja, seolah lelaki paling setia di dunia. Padahal Alia tahu, di balik sentuhan itu ada kebohongan yang mencoba ditutupi. Begitu pintu rumah tertutup, Alia terdiam lama, lalu mengambil napas dalam-dalam. Ini waktunya mencari kebenaran. Ia memulai dari tempat terakhir ia melihat mereka, kafe kecil di pinggir jalan. Alia kembali ke sana beberapa hari kemudian saat hujan sudah reda dan suasana tidak terlalu ramai. Ia duduk seadanya di luar, berusaha tidak menarik perhatian. Dengan sopan, Alia memulai percakapan kecil dengan penjaga parkir yang tampak sedang merokok. Awalnya obrolan biasa, namun perlahan Alia mengarahkannya ke topik yang lebih spesifik. "Mas, kafe ini lumayan ramai ya belakangan?" tanya Alia dengan senyum ringan. Pria itu mengangguk. "Iya, apalagi kalau sore, banyak yang langganan datang." Alia berpura-pura mengingat sesuatu. Saya kayak pernah lihat ibu-ibu yang sering datang ke sini, cantik, agak berkelas begitu, biasanya datang sama laki-laki." Penjaga parkir menunjuk kepalanya. "Oh, yang pakai mobil hitam itu ya Bu, rambut sebahunya dicat coklat." Jantung Alia berdegup lebih kencang. "Iya, mungkin itu." "Sering Bu, sering banget malah. Biasanya sama cowok yang lebih muda dikit. Kayaknya bukan suaminya ya, soalnya mereka suka pegangan tangan. Saya kira ibunya atau tantenya dulu, tapi kok mesranya kebangetan." Alia tertawa kecil, menutupi getaran emosinya. "Oh, begitu ya, sering banget. Hampir tiap minggu, Bu. Kalau nggak di sini ya di toko kue depan, mereka kayak udah hafal jadwal satu sama lain." Alia menunduk sesaat. Dunia serasa membentur dada begitu keras. Informasi itu cukup untuk membuatnya goyah. Tetapi ia menegakkan punggungnya. Ia butuh lebih dari sekedar kata-kata. Ia butuh bukti. Ia berterima kasih kepada penjaga parkir itu, lalu kembali ke mobil dengan langkah yang terasa berat. Sepulang dari sana, Alia duduk lama di kamar. Ia mulai memeriksa beberapa jaket Gilang yang tergantung rapi, bukan untuk mencari masalah, tetapi untuk mencari jawaban. Ia meraba kantong-kantongnya satu persatu dengan napas menyempit. Di kantong jaket abu-abu yang biasa Gilang pakai saat lembur, Alia menemukan selembar kertas terlipat. Stroke. Tangannya bergetar saat membuka lipatan itu.
tertulis nama hotel bintang 4 di pusat kota. Hotel yang terkenal untuk pertemuan bisnis dan pasangan gelap. Tanggalnya baru 4 hari lalu. Dan jenis transaksi yang tertera membuat perut Alia serasa terhantam. Pembayaran kamar selama 3 jam. Alia membiarkan struk itu jatuh ke pangkuannya. Air mata yang tadi ditahan akhirnya menetes satu persatu. Bukan karena sedih semata, tetapi karena kenyataan bahwa pengkhianatan ini sudah berjalan lama. Gilang bukan hanya terpeleset sesekali, ia sudah merencanakan waktu, tempat, dan kebohongan untuk bertemu dengan wanita itu. Setelah tangisnya mereda, Alia menatap struk itu lagi. Ada rasa sakit, tetapi juga ada sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang mulai tumbuh. Ia menghubungi seorang teman lama yang bekerja di hotel tersebut, sekadar untuk menanyakan apakah Gilang memang pernah datang ke sana. Temannya tidak bisa memberikan data resmi, tetapi dari suaranya saja Ayah tahu ia tidak bisa menyangkal. Aku nggak bisa cerita banyak ya, tapi kalau kamu curiga, kamu nggak sepenuhnya salah. Kalimat itu saja sudah cukup menjadi konfirmasi. Malamnya, Gilang pulang seperti biasa, mengeluhkan soal pekerjaan, mencium pipinya, lalu bertanya, besok mau makan di luar nggak? Alia menatap wajah suaminya lama sekali. Senyum kecil muncul, halus, namun tidak seperti biasanya. Boleh, jawabnya lembut. Gilang tersenyum lega, menyangka semuanya baik-baik saja. Padahal di hati Alia, satu kesimpulan sudah jelas. Ini bukan perselingkuhan sesaat, bukan godaan spontan. Ini hubungan terencana yang sudah berjalan lama. Dan Alia berniat mengungkap semuanya tanpa satu pun kesalahan. Alia baru benar-benar menyadari ada sesuatu yang janggal ketika ia duduk sendirian di ruang tamu rumah Ranti sore itu. Gilang sedang mengurus berkas di luar bersama calon besannya, sementara Alia diminta menunggu. Rumah itu megah, tetapi sunyi. Sunyi dengan cara yang membuat bulu kuduk meremang, seolah bangunan itu menyimpan kisah yang tak pernah ingin diungkap. Ia bangkit pelan, berjalan menyusuri dinding penuh figura keluarga. Di salah satu foto, Ranti berdiri di samping seorang pria berjas, suaminya. Wajahnya tampak kaku, seperti orang yang dipaksa tersenyum. Alia menatap lebih lama. Ada sesuatu pada foto itu, rasa dingin yang menyelinap begitu saja. Saat ia menjauh, suara 2 ART yang sedang menyapu lorong terdengar samar. Bu Ranti itu? Yah, kamu tahu sendiri. Bisik salah satu. Yang lain menimbali. Pak Bram jarang pulang, tiap pulang pun pasti bertengkar. Tapi Bu Ranti, aduh, aku capek denger gosip kampung soal dia. Itu yang kemarin sama Mas siapa? Belum lagi yang masih muda itu CS Cuk. Diam, nanti kedengeran. Tamu aja belum 2 jam di sini, tapi udah nyium hawa aneh kan? Alia spontan berhenti bergerak. Nafasnya tertahan. Mereka membicarakan Ranti. Dan yang membuat hatinya mencelos adalah kalimat yang masih muda itu. Ia perlahan kembali duduk, berusaha bersikap tenang saat kedua ART lewat sambil membawa keranjang cucian. Tapi pikirannya berputar cepat. Rumor biasanya mengandung sedekatnya sebutir kebenaran. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar. Pesan dari teman lamanya yang bekerja di sebuah klinik kecantikan terkenal. Ali, kamu tadi tanya soal Bu Ranti. Aku nggak bisa cerita detail, tapi ya dia sering banget datang ke klinik sama pria yang berbeda. Semua jauh lebih muda dari dia. Alia menelan ludah, tangannya dingin. Ia mengetik cepat. Pria muda? Maksudmu selingkuhan? Temannya membalas dalam hitungan detik. Aku nggak berani bilang begitu. Tapi kalau lihat dari cara mereka pegangan tangan, saling tatap, ya kamu simpulkan sendiri. Alia membuang nafas panjang. Ini bukan sekedar rumor, ini pola. Saat ia masih terdiam, Ranti tiba-tiba muncul dari arah dapur dengan senyum yang tampak terlalu lebar untuk wajah yang baru saja dibicarakan banyak orang. Oh ya, my flema, tadi ada urusan sedikit, katanya sambil menepuk bahu Alia dengan cara yang terlalu akrab. Alia tersentak kecil namun berusaha sopan. Tidak apa-apa, Bu. Gilang sebentar lagi selesai. Kamu betah kan? Anggap aja rumah sendiri. Alia hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia berkata sebaliknya. Rumah ini tidak terasa seperti rumah, tapi seperti panggung tempat semua orang memakai topeng. Ketika Gilang akhirnya datang menjemput, Alia hanya ingin pergi secepat mungkin. Di dalam mobil, ia berpura-pura melihat ponsel agar tidak terlihat gelisah.
Gilang yang tidak menyadari perubahan raut wajahnya tersenyum santai. Nah, gimana? Nyaman kan sama calon pesan? Tanya Gilang tanpa curiga. Namun Alia tidak menjawab, ada sesuatu yang makin mengusik hatinya. Apa Gilang benar-benar tidak tahu siapa Ranti? Atau Gilang tahu tapi menutup mata? Malam itu, Alia tak bisa tidur, ia membuka ponselnya, mengingat kembali rumor yang didengarnya. Lalu tanpa sadar, ia mengetik nama Ranti W di media sosial. Hasilnya membuat matanya mengkerjap. Komentar-komentar samar dari akun anonim, foto-foto pesta yang tampak mewah namun tidak pernah menampilkan suaminya. Dan lebih dari itu, di salah satu foto, ada seseorang yang posturnya mirip Gilang berada agak jauh di belakang menghadap ke arah Ranti. Foto itu diambil 2 bulan yang lalu. Darah Alia terasa berhenti mengalir. Ia membesarkan foto itu, menatapnya lama. Tidak jelas, tidak pasti, tapi cukup untuk menimbulkan gemuruh ketakutan di dadanya. Gilang, apa kamu pernah? Fisiknya tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya sendiri. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di luar kamar, angin malam menggirsik jendela, membuat suara lirih yang membuat pikirannya semakin tidak tenang. Awe tidak ingin menuduh sembarangan, tapi satu hal sudah jelas, Ranti bukan perempuan biasa. Keluarganya penuh retakan yang sengaja ditutup rapat. Dan jika benar Gilang pernah terjelat dalam salah satu rahasia Ranti, maka ia tanpa sadar sedang melangkah masuk ke dalam lingkaran yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Perubahan sikap Gilang tidak terjadi dalam semalam. Mulanya hanya perubahan kecil, jawaban singkat, tatapan yang sering menghindar, dan kebiasaan memegang ponsel dengan tubuh sedikit membelakangi Alia. Namun kini semuanya semakin jelas. Gilang pulang semakin larut. Dan setiap kali Alia bertanya, jawaban yang keluar selalu sama. Kerjaan lagi numpuk. Kalimat itu diulang berkali-kali sampai rasanya kosong, seperti kata yang kehilangan makna. Suatu malam, jam hampir menunjukkan pukul 1 pagi ketika Gilang akhirnya membuka pintu rumah. Alia yang tidak bisa tidur duduk di sofa ruang tamu, lampu kecil menyala temaram. Begitu melihat istrinya masih terjaga, raut wajah Gilang langsung berubah kesal. Kamu ngapain belum tidur? Suaranya dingin. Aku nunggu kamu, jawab Alia lirih. Kamu gak angkat telepon dari sore. Aku khawatir. Khawatir? Kamu tuh lebay, Alia. Aku kerja bukan main. Gilang melempar tasnya ke meja, membuat suara keras yang memecah keheningan malam. Alia menelan ludah. Aku cuma tanya. Kita hampir tidak ngobrol belakangan ini. Kamu marah terus. Aku capek. Kenapa sih kamu selalu nyari masalah? Gilang berjalan ke dapur, membuka kulkas dan menghabiskan segelas air dengan gerakan kasar. Alia mengikutinya dengan langkah pelan. Aku gak nyari masalah. Aku merasa kamu menjauh. Gilang menatapnya tajam. Mata itu tidak lagi hangat seperti dulu. Kalau aku diam, kamu salah. Kalau aku ngomong, kamu juga salah. Sebenarnya kamu mau apa? Alia terdiam. Ia ingin menjawab, tetapi bibirnya gemetar. Gilang menghembuskan nafas keras, lalu melangkah ke kamar tanpa menunggu respon. Setelah pintu tertutup keras, air mata Alia menetes begitu saja. Malam itu, ia duduk lama di dapur, memeluk dirinya sendiri. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali Gilang menyentuh tangannya dengan lembut atau tersenyum tulus saat pulang kerja. Semua terasa jauh. Dalam beberapa hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Gilang bangun pagi dengan wajah muram, menghabiskan sarapan tanpa sepatah kata. Kemudian pergi sebelum Alia selesai bertanya apakah ia butuh ditemani ke kantor. Ketika ada kesempatan bicara, Gilang selalu defensif. Kecurigaan Alia semakin kuat, bukan hanya soal perubahan sikap, tetapi bayangan tentang Ranti yang terus menghantuinya. Ia mencoba mengusir rasa tidak enak itu, tetapi setiap kali Gilang menghindar saat ditanya pulang dari mana, rasa itu kembali menggigit hatinya. Di tengah kekacauan rumah tangga Alia, kehidupan Dita justru tampak sebaliknya. Penuh persiapan pernikahan, tawa, dan harapan. Setiap hari ia datang membawa katalog undangan atau sampel kain kebaya, bercerita panjang tentang rencana hidupnya bersama Doni. Alia, calon bertoku baik banget loh. Ibu Ranti perhatian banget sama aku. Dia bilang bakal anggap aku seperti anak sendiri. Dita tersenyum lebar, memeluk bantal sofa dengan riang. Alia hanya mengangguk sambil merasakan perutnya mengeras. Iya, baik.
Kamu kenapa? Mukamu pucet banget. Dita meraih tangan Alia. Kamu kecapean? Mau aku buatin teh? Tidak. Yang membuat Alia pucat bukan karena lelah, tetapi kalimat Ibu Ranti. Nama itu saja membuat batinnya menegang. Dita benar-benar tidak tahu apa-apa. Ia tersenyum polos sambil memamerkan cincin tunangannya, tidak menyadari bahwa calon ibu mertuanya adalah sosok yang pernah berusaha menggoda Gilang. Atau lebih buruk lagi, mungkin sudah pernah terjadi sesuatu. Alia menelan kekhawatiran itu sendirian. Ia tidak tahu bagaimana cara memperingatkan Dita tanpa terlihat seperti menjelekan orang. Sore itu, ketika Dita pulang, Alia duduk di kamar sambil memandangi foto pernikahannya. Di foto itu, Gilang merangkulnya erat, menatapnya seolah ia satu-satunya dunia yang ingin ia miliki. Namun, ingatan itu terasa seperti mimpi lama yang perlahan memudar. Ponsel Alia berbunyi. Pesan dari kakak kandungnya. Ya, aku tadi lihat Gilang di luar mall, tapi dia sama perempuan, bukan kamu. Alia mematung. Jantungnya berdetak keras sampai terasa nyeri di dada. Ia mengetik balasan dengan tangan gemetar. Kamu yakin? Layar ponsel kembali menyala. Yakin, dan mereka kelihatan tegang, kayak lagi ribut kecil. Tapi itu bukan istrinya. Perempuan itu rambutnya pendek dan pakai blazer merah. Alia menutup mulutnya. Ranti sering pakai blazer, warna merah adalah kesukaannya. Dunia Alia seakan berhenti menggerak. Dalam keheningan kamar, ia mendengar sesuatu runtuh. Bukan gelas ataupun pajangan, tetapi sesuatu yang jauh lebih rapuh, kepercayaannya pada Gilang. Alia sadar topeng yang selama ini digunakan orang-orang di sekelilingnya mulai satu persatu jatuh, dan kenyataan yang terlihat di baliknya jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Alia tahu, jika ia ingin membuka kedok Gilang dan Ranti, ia harus bergerak pelan namun cermat. Semua bukti harus kuat, tidak boleh hanya sekedar dugaan. Ia sudah terlalu sering melihat bagaimana para pelaku perselingkuhan memutarbalikkan keadaan, menjadikan korban sebagai pihak yang tampak berlebihan. Alia menolak menjadi itu. Ia ingin kebenaran berdiri di atas rekamannya sendiri. Harus nyata, harus tak terbantahkan. Malam itu, ketika Gilang tidur lebih cepat dari biasanya, Alia bangkit perlahan dari ranjang dan berjualan ke garasi dengan langkah setenang mungkin. Ia membuka pintu mobil Gilang, memeriksa beberapa sudut kecil di bawah dashboard, kemudian meletakkan alat perekam mini yang ia beli diam-diam 2 hari sebelumnya. Benda itu kecil, hitam, ukuran 2 ruas jari saja, dan bisa aktif hingga lebih dari 12 jam. Tangan Alia sedikit gemetar saat menempelkannya dengan double keep. Semoga kamu bisa membantuku, bisiknya, meski sebenarnya ia merasa seperti mengkhianati suaminya. Namun jika suaminya saja tidak menjaga kesetiaan, apa gunanya kesetiaan yang ia pertahankan? Begitu alat itu terpasang dengan sempurna, Alia menutup pintu mobil perlahan, menahan napas saat engsel pintu mengeluarkan suara halus. Ia kembali ke kamar. Gilang masih tertidur, punggungnya menghadap ke arah Alia. Lampu tidur Temara menyoroti wajah yang dulu selalu membuat Alia merasa aman, namun kini terasa begitu asing. Alia berbaring pelan, tapi matanya tidak mau terpejam hingga pagi. Keesokan harinya, Gilang seperti biasa berangkat dengan wajah yang tak bisa dibaca. Ia tidak mencium kening Alia seperti dulu, tidak menanyakan apakah Alia ingin dibelikan sesuatu saat jam makan siang. Ia hanya menggeser tas kerja ke bahu dan pergi. Begitu gerbang rumah tertutup, Alia mengambil jaket dan kunci mobilnya. Ia mengikuti Gilang dari jarak yang aman. Alia bukan penguntit profesional, ia tahu. Tangannya dingin, keringat merempes di telapak tangan, tetapi tekadnya kuguh. Gilang tidak pergi ke kantor, justru berhenti di sebuah kafe yang berbeda dari yang Alia lihat pertama kali. Alia mematikan mesin mobil dan membiarkan dirinya bersembunyi di balik kaca gelap. Gilang masuk ke kafe dan tak sampai 2 menit kemudian, Ranti datang menyusul. Wanita itu mengenakan gaun coklat muda yang elegan, rambut pendeknya tertata rapi. Ia masuk sambil menoleh kanan kiri, seolah memastikan tidak ada yang melihat mereka. Alia mengempalkan tangan. Ada dorongan untuk turun dan menerobos masuk, tetapi ia menahan diri. Semua butuh bukti, semua butuh waktu. Ia diam di dalam mobil hampir 1 jam, sampai akhirnya Gilang dan Ranti keluar dan naik ke mobil Gilang. Disitulah Alia tahu, rekaman suaranya mungkin akan menangkap percakapan mereka. Ia menunggu beberapa jam sebelum pulang. Ketika sudah cukup waktu,
Alia kembali ke garasi, mengambil alat perekam, lalu masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Dengan napas tersenggal-senggal, ia menyalakan rekaman itu. Beberapa menit pertama hanya suara mesin mobil dan bunyi AC. Setelah itu, suara Gilang mulai terdengar, suara yang biasanya hangat, kini terdengar keluh kesah. Alia itu terlalu banyak nuntut, aku capek Ran. Alia menutup mulutnya, air matanya langsung mengalir. Ranti membalas dengan nada halus namun menyengat seperti racun. Gilang sayang, kamu capek karena kamu terus menahan diri. Hidup dengan wanita yang tidak lagi membuat kamu bahagia itu menyiksa. Kamu berhak punya masa depan yang lebih layak. Entahlah, Gilang terdengar ragu. Alia, istri aku. Istri hanya status Gilang, kebahagiaan kamu jauh lebih penting. Ali membeku, setiap kata itu merebukkan hatinya perlahan. Namun, rekaman belum selesai. Suara Ranti kembali terdengar, lebih tajam, lebih manipulatif. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu terlalu baik makanya kamu bertahan. Tapi kamu harus jujur sama diri sendiri. Bayangkan kalau kamu menikah dengan perempuan yang lebih mengerti kamu, yang bisa mendampingi masa depan kamu. Kamu tahu siapa orang itu kan? Hening sejenak, disusul suara Gilang menghela napas panjang. Kamu, maksudnya, kamu? Ranti tertawa kecil, tawa yang membuat tengkuk Alia merinding. Kita sudah saling melengkapi Gilang. Kita tinggal menyingkirkan hambatan terakhir. Alia merasa seluruh dunia di sekelilingnya mengecil. Hambatan itu Alia. Suara Gilang kecil, ragu, tetapi juga seperti mulai menyerah. Lepaskan dia, bisik Ranti. Ceraikan dia. Bukankah kamu bilang dia sudah tidak lagi membahagiakan kamu? Rekaman berhenti di sana. Baterainya habis. Alia memeluk ponselnya sambil menggigil. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya bergetar seperti daun tertiup angin kencang. Kini semua jelas. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini konspirasi. Ini pengkhianatan yang direncanakan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, Alia tahu ia tidak boleh lagi diam. Ia harus bertindak, tidak hanya demi dirinya, tetapi juga demi Dita dan seluruh keluarga yang tanpa sadar sedang menuju jurang kehancuran. Alia menghapus air matanya dengan tangan gemetar. Perang ini baru saja mulai. Sejak hari Alia mendengarkan rekaman itu, batinnya seperti terbelah dua. Di depan Gilang, ia berusaha tampak tenang, tetapi dalam diri ada badai yang terus bergulung. Mata Alia tidak bisa lagi menatap suaminya dengan cara yang sama. Ia tidak lagi menunggu Gilang pulang dengan rasa rindu, melainkan dengan kewaspadaan. Itulah yang membuat Gilang curiga. Sudah beberapa hari ini Alia jarang bertanya, dia pulang dari mana? Tidak ada lagi pertanyaan. Kamu sudah makan? Atau, kamu pulang jam berapa? Keheningan itu justru membuat Gilang gelisah. Ia merasa Alia tahu sesuatu, tapi ia takut bertanya. Ia memilih mengabaikan, berharap semua akan membaik dengan sendirinya, padahal justru sebaliknya. Pagi itu, ketika Alia sedang menyetrika, ponselnya bergetar. Nama yang muncul membuat Alia tertegun. Ranti. Alia menatap layar ponsel selama beberapa detik, nafasnya tercekat, namun ia tetap mengangkatnya. Halo Bu, suaranya datar. Alia sayang, suara Ranti terdengar begitu ramah, terlalu ramah. Ibu mau diskusi sedikit soal persiapan pernikahan Dita. Kamu ada waktu, woh? Alia membeku. Ucapan itu seperti pisau tumpul yang tetap mampu menggores hebat. Boleh Bu, jawab Alia pelan. Oh bagus, Ibu mau ketemu kamu nanti siang di kafe dekat Hotel Grand Atria. Kita bahas undangan dan tema acara. Kamu pasti senang bantu-bantu Dita kan? Nada manipulatif itu sangat jelas bagi Alia, tapi ia menahan diri. Baik Bu. Setelah telepon ditutup, Alia duduk di sofa, tangannya dingin. Satu hal kini jelas, Ranti mulai berani mendekat. Wanita itu tidak tahu Alia sudah memegang rekaman dan foto pertemuan mereka sebelumnya. Alia juga sadar, semakin dekat hari pernikahan, semakin besar kemungkinan skandal ini meledak dan menghancurkan keluarga Dita. Ia tidak boleh salah langkah. Pagi itu, ketika Alia sedang menyetrika, ponselnya berdetar. Nama yang muncul membuat Alia tertegun.
Ranti? Alia menatap layar ponsel selama beberapa detik. Nafasnya tercekat, namun ia tetap mengangkatnya. Halo Bu, suaranya datar. Ah, ayah sayang. Suara Ranti terdengar begitu ramah, terlalu ramah. Ibu mau diskusi sedikit soal persilapan pernikahan Dita. Kamu ada waktu? Alia membeku. Ucapan itu seperti pisau tumpul yang tetap mampu menggores hebat. Boleh Bu. Oh bagus, Ibu mau ketemu kamu nanti siang di kafe dekat Hotel Grand Atria. Kita bahas undangan dan tema acara. Kamu pasti senang bantu-bantu Dita kan? Nada manipulatif itu sangat jelas bagi Alia, tapi ia menahan diri. Baik Bu. Bagus. Setelah telepon ditutup, Alia duduk di sofa. Tangannya dingin. Satu hal kini jelas, Ranti mulai berani mendekat. Wanita itu tidak tahu Alia sudah memegang rekaman dan foto pertemuan mereka sebelumnya. Alia juga sadar, semakin dekat hari pernikahan, semakin besar kemungkinan skandal ini meledak dan menghancurkan keluarga Dita. Ia tidak boleh salah langkah. Siang itu Alia datang ke kafe sesuai janji, tetapi Ranti tidak pernah muncul. Itu sudah ia duga. Ini bukan undangan pertemuan, melainkan manuver untuk mengalihkan perhatian. Alia menunggu 15 menit sebelum memutuskan pulang. Namun ketika ia keluar dari area parkir, ia melihat mobil Gilang melintas di jalan seberang. Alia terpaku. Ia mengenali mobil itu bahkan dari kejauhan. Tanpa ragu, ia menyalakan mesin mobilnya dan mengikuti. Gilang tidak menuju kantor, tidak juga pulang. Ia berhenti di depan hotel kecil namun tertutup. Hotel yang tidak banyak pengunjungnya. Tempat yang sempurna untuk sembunyi-sembunyi. Alia menyusul, tetapi ia memarkirkan mobil agak jauh. Dari dalam mobil, ia menunduk, memperhatikan gerak-gerik Gilang. Pintu mobil Gilang terbuka. Ranti turun dari kursi penumpang, bukan dari mobilnya sendiri. Ia tersenyum tipis kepada Gilang. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki seorang wanita yang akan segera menjadi ibu mertua adik iparnya. Gilang meraih pinggang Ranti dengan cepat, gerakan yang menandakan kebiasaan, bukan kejutan. Mereka masuk ke dalam hotel melalui pintu samping yang sepi. Alia merasa seluruh darahnya mengalir turun ke kaki. Namun, tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Tangannya meraih ponsel. Snap. Satu foto. Snap. Satu lagi. Snap. Foto terakhir menangkap mereka berdua memegang tangan satu sama lain saat melangkah masuk. Tangan Alia gemetar, tetapi ia tetap mengambil sudut lain untuk memastikan bukti tak terbantahkan. Semua kesakitan yang ia telan dalam beberapa hari terakhir berubah menjadi fokus dingin yang menusuk. Ia turun dari mobil. Nafasnya tidak beraturan, tetapi ia memaksa diri berjalan menuju lobi hotel. Di dalam, resepsionis tampak terkejut melihat seorang wanita masuk dengan langkah cepat dan wajah pucat. Alia berdiri di tengah lobi ketika pintu lift berdenting. Denting itu membuatnya menoleh. Pintu terbuka perlahan. Gilang dan Ranti keluar, tertawa kecil seperti pasangan yang baru saja bebas dari dunia luar. Namun tawa mereka berhenti mendadak saat melihat sosok yang berdiri di sana. Alia berdiri tegak. Ponselnya masih terbuka, kamera masih menyala. Tatapannya kosong, namun tegas. Gilang membeku. Wajahnya berubah pucat, bibirnya terbuka seperti ingin bicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ya, suaranya patah. Ia mundur setengah langkah seperti seseorang yang baru diseret keluar dari mimpi buruk ke kenyataan yang jauh lebih gelap. Ranti juga terbelalak. Wajahnya memerah, bukan karena malu tetapi karena panik. Bu, Alia, ini tidak seperti yang kamu lihat. Alia menatap mereka berdua, hampir tanpa air mata. Ia merasa dirinya berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama memukul atau menjambak, hanya keheningan yang lebih menusuk daripada kata-kata. Begini, Alia berkata perlahan. Suara yang stabil meski hatinya roboh. Kalian boleh keluar dari hotel itu berdua, tapi jangan pernah berharap keluar dari ini tanpa konsekuensi. Gilang melangkah maju namun Alia mundur satu langkah. Jarak itu terasa seperti jurang yang tak akan bisa dijembatani lagi. Di lobi hotel yang dingin dan terang itu, kebohongan terbesar mereka akhirnya terbongkar.
Alia menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan dua orang yang baru saja menghilangkan kendali atas hidup mereka. Dan untuk pertama kali sejak semua ini terjadi, Alia tidak merasa kalah. Alia tahu hari itu akan datang. Hari ketika Gilang berusaha membalikkan kenyataan dan menjadikan dirinya kambing hitam. Namun ia tidak menyangka semuanya terjadi secepat ini. Hanya beberapa jam setelah insiden di hotel, Gilang pulang ke rumah dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan langkah terburu-buru seakan dunia menuntutnya memberi penjelasan. Padahal dunia itu hanya menuntut satu hal, kejujuran. Ketika Alia membuka pintu, Gilang langsung masuk dan menutupnya dengan keras. "Alia, kita perlu bicara," katanya tanpa basa-basi. Alia berdiri diam. "Silahkan." Gilang menatapnya dengan ekspresi campuran antara panik dan kesal. "Apa yang kamu lakukan tadi di hotel? Kamu mengikuti aku. Kamu tahu nggak, itu memalukan." Alia menggerja pelan. "Memalukan buat siapa?" "Ya buat aku, buat kamu juga." Gilang mengibas tangannya frustrasi. "Kamu bikin situasi jadi terlihat buruk. Kamu salah paham, Alia." Alia hanya menatapnya. Gilang melanjutkan, lebih cepat, lebih tinggi nadanya. "Kamu tuh selama ini terlalu paranoid. Aku cuma ketemu Bu Ranti buat ngobrol hal-hal penting. Kamu tahu dia calon besan puraga kita kan? Masa sih kamu gak bisa percaya sedikit?" Alia mengingat betul bagaimana Gilang memeluk Ranti di lobi hotel beberapa jam lalu. Ngobrol hal penting, sampai harus pelukan dekat lift. Gilang terhenti sejenak, wajahnya memerah, tapi ia masih bertahan dengan kebohongannya. "Kamu salah lihat. Itu cuma... Dia hampir jatuh. Aku nolong." Alia mengangkat satu alis. Tatapan yang tenang itu justru membuat Gilang semakin gugup. "Dan kamu pikir aku tidak punya bukti?" Alia mengambil ponselnya dari meja samping. Pipi Gilang pucat seketika. "Alia, dengar dulu." Namun Alia sudah membuka galeri. Ia memperlihatkan foto-foto Ranti dan Gilang saat turun dari mobil, saat holding hands, saat masuk ke hotel lewat pintu samping. Setiap foto adalah pukulan telak yang membuat wajah Gilang berubah seperti seseorang yang terjebak dalam kobaran api. "Tunggu, aku bisa jelasin." Belum cukup. Alia menekan tombol lain. Langsung terdengar suara dari rekaman mobil. "Alia itu terlalu banyak nuntut. Aku capek, Ran." Gilang menutup mata, tubuhnya bergoyang sedikit, seakan lututnya melemah. Rekaman terus berjalan. "Gilang sayang, kamu capek karena kamu terus menahan diri, Ri. Kamu berhak punya masa depan yang dulu layak." Suara Ranti terdengar jelas, manis namun penuh racun. Lalu bagian yang paling menusuk dadanya sendiri. Tetapi Alia membiarkan rekaman itu terus berputar sampai akhir. "Ceraikan dia. Bukankah kamu bilang dia sudah tidak lagi membahagiakanmu?" Ketika rekaman berhenti, ruangan itu hening. Hanya terdengar suara napas Gilang yang mulai terengah, seperti orang baru saja dikejar ketakutan yang tidak bisa ia kaburi darinya. "Ya Allah, Alia, kenapa kamu sampai rekam-rekam kayak gitu? Kamu mau bikin aku kelihatan buruk?" Alia nyaris tertawa pahit. "Aku? Yang bikin kamu kelihatan buruk adalah perbuatanmu sendiri. Ini nggak bisa dipublikasikan. Kamu nggak ngerti, Alia. Nama keluarga bisa hancur. Kamu mau bikin orang tua kamu malu. Orang tua aku malu. Dita bisa batal nikah." Alia menatapnya lekat-lekat. "Sudah hancur, Lang. Kamu yang menghancurkannya." Gilang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia menekan wajahnya dengan kedua tangan, lalu mendekat kepada Alia. Tatapannya memohon. "Alia, jangan diperbesar. Aku janji bakal jelasin semuanya. Kamu gak perlu kasih tahu siapapun." Alia menahan napas. Pernah suatu masa, permohonan Gilang mungkin akan menggoyahkan hatinya. Pernah suatu masa, ia akan luluh hanya dengan melihat suaminya ketakutan seperti itu. Namun sekarang, ia hanya melihat kebohongan yang berlapis-lapis. "Masalah ini sudah besar sebelum aku tahu apapun," kata Alia pelan namun tegas. "Kamu cuma takut konsekuensinya." Gilang memegang tangan Alia dengan kedua telapak tangannya. "Aku minta maaf. Tolong
Tolong jangan bikin masalah ini menyebar. Alia menahan tangannya. Jarak di antara mereka semakin nyata. Ia menatap suaminya, lelaki yang pernah begitu ia cintai dan menyadari satu kebenaran pahit. Gilang tidak takut kehilangan dirinya. Gilang hanya takut kehilangan reputasi. Yang ia perjuangkan bukan perasaan Alia, melainkan nama baik keluarganya dan pernikahan adik. Hatinya mulai mengeras. Ia telah mengumpulkan bukti dan bukti itu berbicara lebih jujur daripada kata-kata siapapun. Dalam diam, Alia mengetahui satu hal pasti. Ini baru permulaan dari badai sesungguhnya. Alia menghabiskan 2 minggu terakhir dengan mempelajari sesuatu yang selama bertahun-tahun tak pernah terbayangkan. Bagaimana merancang pembalasan yang tidak hanya melukai hati mereka yang menyakitinya, tetapi juga membuka seluruh kebusukan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh keluarga suaminya. Ia mempelajari tiap langkah dengan ketenangan yang dingin, ketenangan yang lahir dari luka yang sudah terlalu dalam untuk ditangisi. Di ruang kerja kecilnya, lembaran dokumen berserakan rapi, bukan berantakan, tetapi tersusun sesuai alur cerita yang ingin ia ungkap nanti. Ada foto hotel, rekaman suara, bukti percakapan, hingga catatan waktu perselingkuhan yang berhasil ia kumpulkan. Semua itu ia kelola dengan teliti, seolah menyiapkan berkas investigasi yang sempurna. Suatu malam, Alia duduk berhadapan dengan seorang pengacara muda yang terkenal tegas dan jujur bernama Ratih. Pertemuannya tidak berlangsung lama, namun percakapan itu membuka mata Alia betapa kuat posisi hukumnya jika ia ingin melawan. Dengan semua ini, kamu tidak hanya bisa memenangkan hak asuh dan harta Gonogini, ujar Ratih sambil mengetuk tumpukan bukti. Kamu bisa membongkar reputasi keluarga mereka yang selama ini mereka banggakan. Alia menarik napas panjang. Aku tidak ingin balas dendam demi balas dendam. Aku hanya ingin mereka bertanggung jawab. Dan aku ingin melindungi Dita. Nama itu keluar perlahan, seperti beban yang baru ia lepaskan. Ratih menatapnya lebih serius. Tentang Dita, kamu yakin dia mau dilibatkan? Kamu tidak tahu persis bagaimana dia akan bereaksi. Alia menunduk. Aku tidak akan menyeretnya ke masalahku, tapi aku tidak akan membiarkan dia masuk ke keluarga yang menyembunyikan penyakit sebesar ini. Dia gadis baik, terlalu polos. Dia berhak tahu siapa calon mertuanya. Pengacara itu mengangguk. Kalau begitu, waktunya harus sangat tepat. Hari-hari berikutnya, Alia berpura-pura menjalani kehidupan normal. Ia memasak seperti biasa, tersenyum sopan jika bertemu tetangga, dan tetap mengurus pekerjaannya dengan profesional. Tapi di balik itu semua, ia menyusun strategi dengan ketelitian seperti operasi rahasia. Ia mendatangi beberapa saksi yang secara tidak langsung terlibat. Resepsionis hotel yang mengenali Gilang, seorang pramusaji yang pernah melihat Gilang dan Ranti makan malam sambil berpegangan tangan. Seorang pegawai butik, tempat Ranti membeli gaun yang katanya untuk resepsi keluarga. Padahal belakangan Alia tahu gaun itu dipakai pada malam kencan. Semua itu ia kelola dengan teliti, seolah menyiapkan berkas investigasi yang sempurna. Namun bagian terpenting adalah ini. Rencana untuk mengungkap semuanya tepat sebelum acara lamaran besar keluarga Gilang, acara yang disiapkan begitu megah oleh keluarga Gilang untuk menaikkan status sosial. Mereka tidak tahu bahwa acara yang mereka banggakan itu akan menjadi panggung kehancuran. Malam sebelum rencana itu berjalan, Alia duduk di kamar sendirian. Lampu terang-meran, jendela terbuka, membiarkan angin dingin menyentuh kulitnya. Di pangkuannya, tersimpan flash disk kecil yang berisi seluruh rekaman percakapan Gilang dan Ranti. Ia menggenggamnya seperti senjata terakhir. Tangannya gemetar sedikit, tapi hatinya sudah penuhnya bulat. Besok, bisiknya lirih. Besok tidak ada lagi yang bisa kalian tutupi. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan merasa terhimpit dan dikhianati, Alia akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda. Kekuatan. Bukan amarah. Bukan dendam. Kekuatan untuk menegakkan harga dirinya sendiri. Dan malam itu, ia tidur dengan air mata yang jatuh bukan karena sakit, tapi karena ia tahu bahwa babak baru hidupnya akan segera terbuka. Pagi itu, rumah besar keluarga Gilang berubah menjadi lautan manusia. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Pakaian adat, kebaya modern, jas lengkap, semua bercampur dengan aroma bunga segar dan hidangan yang tersusun di meja panjang. Musik gamelan lembut mengalun dari pengeras suara, seolah menambah kesan sakral pada acara lamaran besar yang sudah lama dipersiapkan. Semua orang tampak bahagia. Semua, kecuali 3 orang. Gilang, Ranti, dan Alia.
Dita menjadi pusat perhatian hari itu. Ia berjalan ke sana kemari dengan senyum lebar. Matanya berkilau. Kebahagiaan seorang perempuan yang yakin sedang menuju masa depan cerah. Tangannya menggenggam buket mawar putih pemberian calon mertua, Ibu Gilang, yang berdiri tak jauh darinya sambil memamerkan keluarga mereka seperti barang pameran. Lihat Dita, beruntung sekali dia mendapatkan keluarga seperti ini. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa keluarga itu sedang retak di bagian terdalamnya. Retak yang hanya tinggal menunggu satu hentakan untuk pecah menjadi serpihan tajam. Ranti muncul sekitar pukul 10 pagi. Gaun merah marun yang ia kenakan tampak mewah. Rambutnya ditata rapi, senyumnya manis. Tidak ada yang menyadari betapa ia bergetar di balik penampilannya yang anggun. Ia berusaha terlihat sibuk, menyapa setiap tamu seolah dirinya adalah tuan rumah yang paling dihormati. Namun beberapa kali matanya melirik ke arah pintu utama. Ia menunggu seseorang. Atau lebih tepatnya, ia takut seorang muncul. Dan ketakutannya menjadi nyata ketika Alia akhirnya datang. Alia melangkah masuk dalam balutan kebaya sederhana berwarna krem, wajahnya tenang namun dingin. Dingin seperti seseorang yang sudah berhenti memohon, berhenti mengorbankan diri, berhenti berharap. Tatapan matanya tidak liar, tidak penuh amarah, justru sangat stabil. Itu yang membuat Gilang langsung pucat ketika melihatnya. Alia membawa tas kecil di tangannya. Bukan tas pesta, bukan clutch mewah. Tas itu tidak serasi dengan pakaian hajatan siapapun. Tapi Gilang tahu persis apa isinya. Bukti, semua bukti. Alia, kamu datang juga? Gilang mencoba mensenyum, tapi suaranya bergetar. Bukankah kamu yang mengundang? Jawab Alia datar tanpa menoleh. Gilang menelan ludah. Ranti yang berdiri tidak jauh dari mereka langsung menunduk berpura-pura memperbaiki gaunnya. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Alia tidak banyak bicara. Ia hanya berjalan masuk perlahan melewati ruang tamu tempat kerabat keluarga Gilang sibuk memuji keberhasilan acara ini. Beberapa orang menyapanya dan mengatakan, Alia sudah lama tidak terlihat, kamu makin cantik. Tanpa tahu bahwa perempuan yang mereka puji sedang menyimpan badai dalam dada. Ia berhenti di area utama, tempat acara lamaran sebentar lagi dimulai. Meja panjang sudah dipenuhi sesajen, hantaran, dan cincin yang akan diserahkan. Semua orang berkumpul, bersiap menyaksikan momen bahagia, tanpa sadar bahwa mereka juga sedang berdiri di bibir jurang. Dari sudut ruangan, Alia melihat Dita tertawa bersama sahabatnya. Tawa itu jernih, polos, dan menghancurkan hati Alia sejenak. Dalam senyuman Dita, Alia menemukan alasan kenapa ia harus melakukannya hari ini. Kenapa ia tidak boleh mundur lagi? Ranti mendekat, pura-pura tenang. Alia, kamu tidak apa-apa kan? Ini hari besar keluarga, jangan membuat suasana. Alia menatapnya datar. Hanya tatapan, tanpa suara. Tapi tatapan itu membuat Ranti mundur satu langkah. Gilang melangkah mendekat, mencoba mengimbangi situasi. Alia, dengar, kita bicarakan ini nanti. Jangan apa? Alia memotong, suaranya rendah namun tajam. Jangan mempermalukanmu, atau jangan merusak pertunjukan besar keluargamu. Beberapa tamu mulai memperhatikan mereka. Gilang memaksakan senyum menunduk seolah sedang menenangkan istrinya. Tetapi Alia sudah tidak bisa dihentikan. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Waktu ketika semua orang sudah berkumpul. Ketika keluarga besar lengkap. Ketika setiap mata akan melihat ke arah depan. Tas kecil di tangannya terasa semakin berat. Di dalam tas itu ada bukti yang akan mengoyak seluruh panggung indah yang mereka bangun. Alia melirik ke arah jam dinding. Tinggal beberapa menit lagi sebelum pembawa acara memulai prosesi lamaran. Gilang semakin gelisah, tangannya meremas kecil dengan jasnya sendiri. Sesekali ia melihat Ranti, mencari kepastian, tapi Ranti justru menghindar, takut tatapannya dibaca sebagai pengakuan. Dita yang tidak tahu apa-apa justru memberi Alia senyum hangat. Alia, terima kasih sudah datang, aku senang sekali kamu di sini. Kamu itu kakak ipar paling baik yang pernah aku punya. Perkataan itu menusuk Alia lebih dalam dari semua pengkhianatan Gilang. Ia memalas senyum tipis. Kamu gadis baik, Dita. Dan kamu berhak tahu segalanya. Dita mengkenyut pengingu, tetapi sebelum ia bertanya lebih jauh, keluarga besar memanggil semua orang masuk ke ruang utama. Waktu yang ditunggu itu akhirnya tiba.
Alia berdiri tegak menatap kerumunan besar yang bersiap menyaksikan acara bahagia. Kerumunannya sebentar lagi akan menyaksikan kebohongan terbesar keluarga ini terungkap. Dan ketika pembawa acara mulai berbicara, Alia meraih resiprint tas kecilnya. Hari ini topeng mereka tidak hanya mata. Hari ini topeng mereka diremukan. Suasana ruang utama awalnya penuh senyum dan tepuk tangan kecil. Para tamu duduk rapi, kamera keluarga bersiap untuk mengabadikan momen indah. Cincin lamaran sudah ditata di atas nampan perak. Semua tampak berjalan sempurna. Hingga Alia melangkah maju. Langkahnya tidak terburu-buru, namun cukup terdengar di ruangan yang mulai hening. Gilang refleks menahan napas, sementara Ranti langsung menegang sepati seseorang yang berdiri di depan palu hakim. Alia berdiri di tengah ruangan, di antara dua keluarga besar yang tengah menunggu prosesi dimulai. Semua pasang mata kini mengarah kepadanya. "Maaf," ucap Alia dengan suara yang tenang namun menggetarkan. "Sebelum acara dilanjutkan, aku punya sesuatu yang harus disampaikan." Pembawa acara spontan terdiam. Gilang berdiri dari kursinya dan berusaha mendekat, tapi tatapan tajam Alia membuatnya berhenti. Dalam keheningan yang semakin menegang, Alia membuka tas kecilnya. Dari dalam, ia mengeluarkan ponsel, beberapa lembar print foto serta sebuah flash disk. Tangannya tidak bergetar, justru sangat stabil seolah ia sudah melatih momen ini berkali-kali dalam pikirannya. "Ini," katanya sambil mengangkat foto pertama, "adalah bukti suamiku, Gilang, sudah berselingkuh selama berbulan-bulan." Sorakan kecil dan lirikan kaget langsung memenuhi ruangan. Dita yang duduk di barisan depan spontan berdiri. Wajahnya memucat sepenuhnya. Alia melanjutkan. "Dan wanita yang menjadi selingkuhannya adalah calon ibu mertuamu sendiri." Kepala semua orang serentak menoleh ke arah Ranti, yang kini mulai kehilangan warna di wajahnya. Ranti mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. "Alia, kamu mengada-ada. Itu, buka saja rekamannya." Alia menekan tombol di ponselnya. Suara Gilang dan Ranti terdengar jelas memenuhi ruangan. Suara Gilang mengeluh tentang Alia, Ranti memprovokasi agar Gilang menceraikan istrinya. Suara mereka di dalam mobil, suara mereka tertawa di kamar hotel. Semua terbuka. Beberapa orang menutup mulut dengan syok. Ibu Gilang langsung jatuh terduduk, wajahnya merah antara malu dan marah. Calon suami Dita yang baru hendak masuk ruangan terpaku di pintu. Tak percaya apa yang ia dengar tentang ibunya sendiri. Gilang menduduk dalam-dalam, tampak seperti seseorang yang seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Ia mencoba maju, tetapi suara Alia kembali menghentikannya. "Cukup," kata Alia. Suaranya tegas namun pecah di ujung. "Aku sudah diam terlalu lama. Hari ini bukan soal kebencian. Ini soal kebenaran yang harus muncul, supaya tidak ada lagi yang menjadi korban kebohongan kalian." Dita berjalan mendekat. Air mata mengalir tanpa kontrol. "Mbak, apa semua ini benar? Ibu dan Kak Gilang." Alia memegang kedua tangan Dita. "Maafkan aku harus mengatakannya di hari pentingmu. Tapi lebih baik kamu terluka sekarang daripada terluka seumur hidup." Dita runtuh dalam pelukan Alia, menangis sejadi-jadinya. Ranti mencoba mendekati putrinya, namun calon menantu Dita mengangkat tangan, menahan. "Ibu, jangan. Lebih baik ibu pergi sekarang." Suaranya pecah, tetapi tegas. Satu kalimat itu menghancurkan Ranti sepenuhnya. Ia tersendak, menutup wajah dan berlalu dengan langkah gontai. Gilang terhuyung mencoba mengejar Alia, tetapi Alia bergerak duluan menuju pintu keluar. Di depan semua orang, Alia berkata tanpa menoleh, "Aku akan ajukan cerai, bukan karena aku kalah, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri." Ia kemudian berjalan pergi dengan kepala tegak, bukan sebagai perempuan yang dikhianati, tapi sebagai seseorang yang bangkit setelah dipaksa jatuh berkali-kali. Tak ada satupun yang berani menghentikannya. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa penuh kerubutan bagi keluarga Gilang dan Ranti. Skandal itu menyebar di lingkungan sosial mereka.
Banyak yang berpihak pada Alia setelah bukti-bukti terbuka. Dita membatalkan pernikahannya secara resmi dan memutus komunikasi dengan Ranti, memilih fokus menyembuhkan dirinya. Gilang mencoba minta maaf, mengirim pesan panjang berkali-kali, bahkan datang ke rumah Alia. Namun Alia menolak melihatnya. Ia mengurus semua dokumen perceraian dengan tenang, tanpa drama. Tak lagi ada air mata, tak lagi ada permohonan, hanya keputusan matang seorang perempuan yang sudah cukup lama diperlakukan tidak adil. Dan ketika akhirnya perceraian disahkan, Alia keluar dari pengadilan dengan perasaan yang ringan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Beberapa bulan kemudian Alia membuka babak baru dalam hidupnya. Ia kembali bekerja, memulai usaha kecil yang ia tunda selama bertahun-tahun. Ia belajar mencintai dirinya sendiri dengan cara yang sederhana. Bangun pagi tanpa terburu-buru, minum kopi sambil membaca buku, berjalan sore tanpa merasa diawasi siapapun. Ia tidak lagi mencari penjelasan dari Gilang. Ia tidak lagi mencari permintaan maaf dari Ranti. Ia tidak lagi mencari pembenaran dari dunia. Ia cukup melihat dirinya di depan cermin dan tahu bahwa ia berhasil keluar dari kegelapan terbesar dalam hidupnya. Di sebuah sore yang tenang, Alia duduk di balkon rumah sewaannya. Angin berembus lembut, langit mulai berubah warna keemasan. Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri, lalu berkata pelan, "Aku mungkin pernah patah, tapi aku tidak hancur. Aku bangkit dan aku utuh." Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan, bukan semata tentang perselingkuhan atau skandal yang memalukan. Ini adalah kisah seorang perempuan yang dihadapkan pada pilihan tersulit, bertahan dalam luka atau pergi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Alia memilih jalan yang pahit, namun benar. Dan dari keberaniannya, kita belajar bahwa kebenaran mungkin menghancurkan, tetapi kebohongan menghancurkan lebih dalam. Mencintai orang lain itu penting, tapi mencintai diri sendiri jauh lebih penting. Dan tidak ada perempuan yang pantas hidup dalam diam, dalam sakit yang ia sembunyikan demi menjaga nama keluarga. Pada akhirnya, luka tidak membuat Alia lemah, justru membuat ia menemukan dirinya kembali. Karena kadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya.